Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, khususnya pada kesempatan kali ini, kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat menghadiri dan bertatap muka meski secara virtual. Dan mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, baik. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dari Program Studi Teknologi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019. Nah, kami akan membahas tentang Open Education Resources for High School pada mata kuliah Sistem Belajar Terbuka dan Jarak Jauh. Nah, sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azahra Hita, NIM 1900315 selaku moderator. Berikutnya ada Fazri Fauzi Utami dengan NIM 1903245. Dan yang terakhir ada Saudari Aura Salsabila Ardian dengan NIM 1904839 yang akan menyajikan materi pada presentasi ini. Nah, materi pada presentasi ini yaitu tentang manajemen pendidikan jarak jauh di James Madison High School. Oke. Untuk pembahasan pertama yaitu tentang sejarah singkat James Madison High School yang akan disampaikan oleh Aura Salsabila Ardian. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat James Madison High School. Madison High School itu sendiri merupakan anak turunan dari Ashworth College yang didirikan pada tahun 1987. James Madison High School didirikan pada tahun 1996 dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sekolah menengah atas yang komprehensif dan berkualitas untuk jarak jauh. Untuk pusat itu sendiri, James Madison High School ini bertepatan di Georgia, di United States of America. Oke, baik. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang manajemen sistem belajar jarak jauh yang akan disampaikan oleh Saudari Fazri Fauzi Utami. Dipersilahkan. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu manajemen sistem belajar jarak jauh. Pertama, manajemen pendidikan merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya pendidikan yang tentunya untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, terdapat banyak hal yang harus menjadi perhatian, mulai dari administrasi siswa hingga evaluasi pembelajaran yang tentunya akan berbeda dengan pembelajaran reguler. Nah, topik pembahasan pada presentasi ini, yang pertama adalah administrasi peserta didik, yang kedua adalah administrasi tenaga pendidik, yang ketiga adalah pengadaan bahan belajar, dan yang terakhir ada modus pelayanan belajar dan evaluasi. Untuk pembahasan pertama yaitu administrasi peserta didik di James Madison High School yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Dipersilahkan. Administrasi siswa merupakan bagian dari administrasi sekolah yang dilakukan demi terwujudnya tujuan pendidikan. Menurut Suhartini, administrasi siswa merupakan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan sampai kepada siswa tersebut lulus. Maka dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa administrasi siswa itu meliputi 3 tahap: penerimaan, pembinaan, dan kelulusan. Pada tahapan pembinaan, James Madison High School itu menerapkan berbagai prinsip yang dapat memacu semangat belajar para siswa. Di antaranya believe in yourself, discipline yourself, dan practice output as well as input. Dan masih banyak prinsip-prinsip lainnya. James Madison High School juga menyediakan kurikulum yang menarik, komprehensif, dan berkualitas tinggi dalam lingkungan pembelajaran daring yang fleksibel sehingga membuat siswa nyaman. Kemudian ada program belajar James Madison High School. James Madison High School ini menyediakan ada 2 program diploma. Yang pertama ada program diploma umum, yaitu untuk dikhususkan kepada siswa untuk mendapatkan ijazah SMA yang berniat untuk melanjutkan di perguruan tinggi atau melanjutkan pada sekolah teknik.
Kemudian ada program diploma untuk persiapan perguruan tinggi. Ini dikhususkan untuk siswa yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Tetapi pada program ini memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya memiliki IPK atau GPA minimal 2,00 pada skala 4,00 atau memiliki nilai rata-rata C. Kedua program ini dapat ditempuh atau dilakukan dalam waktu 18 bulan dengan rincian biaya yaitu $95 per 6 bulannya. Kemudian ada subjek ketersediaan program Jason Madison High School. Maksud subjek di sini siapa saja yang bisa belajar di Jason Madison High School. Yang pertama ada traditional student. Traditional student ini merupakan siswa yang bersekolah di sekolah tradisional biasa atau sekolah konvensional, tetapi memiliki beberapa keterbatasan seperti pernah drop out atau memiliki gangguan kesehatan atau memiliki kebutuhan khusus. Yang kemudian ada adult learners. Adult learners itu sendiri merupakan orang yang sudah bekerja atau orang dewasa yang memiliki kegiatan lain tetapi tetap berkeinginan untuk melanjutkan studi akademiknya. Kemudian ada homeschoolers. Homeschoolers ini dikhususkan untuk siswa yang menempuh pembelajaran pada jarak jauh di rumahnya atau homeschooling. Nah, homeschooling ini dapat dipersiapkan pada jenjang kelas 9 sampai 12. Kemudian untuk atlet. Seperti yang kita tahu, atlet itu memiliki banyak sekali kegiatan latihan sehingga hanya memiliki sedikit waktu untuk meneruskan kegiatan studinya. Maka Jason Madison High School ini sangat tepat sekali untuk mereka yang ingin melanjutkan studi akademiknya tetapi memiliki kegiatan lain. Kemudian ada credit recovery. Credit recovery ini dimaksudkan untuk siswa yang ingin merubah atau memperbaiki nilai GPA-nya atau nilai IPK-nya dengan mengikuti beberapa kursus-kursus tertentu yang ada di James Madison High School. Dan yang terakhir ada summer school, yaitu sekolah musim panas atau sekolah yang khusus ditawarkan oleh James Madison High School kepada siswa yang mungkin mengalami keterbatasan seperti kegagalan pada kelas tertentu atau belum pernah terselesaikan. Kemudian ada proses pendaftaran online di James Madison High School. Yang pertama, Anda bisa melalui websitenya yaitu di www.jmhs.com atau daftar via telepon di nomor yang sudah ada di slide. Kemudian James Madison High School akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam dan memberikan instruksi untuk akses online. Dan terakhir, jika Anda sudah memenuhi persyaratan tertentu, bidang administrasi Anda diminta untuk menghubungi bidang administrator pada nomor telepon di slide. Baiklah, dalam proses pembelajarannya, James Madison High School menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan instruksional dan pendekatan kelompok. Untuk pendekatan instruksional sendiri merupakan pendekatan yang berdasar kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar masalah manajerial kelas. Pendekatan ini berpendapat bahwa manajerial yang efektif adalah hasil perencanaan pengajaran yang bermutu. Maka dari itu, James Madison High School memfasilitasi para muridnya dengan penasihat akademik yang berkualifikasi tinggi, guru bersertifikat, dan guru mata pelajaran yang sesuai kemampuannya dengan materi yang digelutinya. Kemudian penulis kursus dan staf-staf pendukung. Kemudian pendekatan kelompok yang memungkinkan James Madison High School menyesuaikan dukungan untuk berbagai kebutuhan siswanya.
Oke, baik. Untuk pembahasan kedua, yaitu tentang administrasi guru di James Madison High School yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Dipersilahkan. James Madison High School membagi tugas guru ke dalam beberapa jabatan yang termasuk ke dalam lingkup Dewan Penasehat Akademik. Di antaranya ada Direktur Program SMA, Pimpinan Tim Akademik, Guru Pensiun, Manajer Account Enterprise, Ketua Departemen Ilmu Pengetahuan, Asosiasi Direktur Program Kolaborasi, Guru Pengawas Siswa, Direktur Fakultas dan Urusan Akademik, dan terakhir Asosiasi Mitra. Kemudian ada ketersediaan tenaga pendidik yang disediakan oleh James Madison High School. Di James Madison High School memiliki 25 guru yang memiliki gelar sarjana di universitas terkenal yang mengajar di JMHS. Guru-guru ini sudah terseleksi dan memiliki sertifikat khusus agar bisa mengajar di James Madison High School. Kemudian ada penasehat akademik yang berfungsi untuk membantu kesulitan siswa dalam kelulusan dan atau mencapai tujuan pembelajaran dalam setiap kursus dan membantu membuat kemajuan dalam bidang belajarnya. Nah, penasehat akademik yang disediakan oleh James Madison High School itu sendiri terdapat 13 penasihat akademik yang telah memiliki sertifikasi khusus yang akan membantu siswa James Madison High School sampai lulus. Oke, baik. Untuk pembahasan ketiga, yaitu tentang pengadaan bahan belajar di James Madison High School yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Dipersilahkan. Baiklah, pengadaan bahan belajar itu merupakan salah satu dari kegiatan pelayanan teknis pada suatu sekolah sebagai upaya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para siswanya, yang tentunya akan mengikuti perkembangan zaman. Nah, para siswa di James Madison High School dapat mengakses berbagai bahan belajar di Learning Resource Center atau pusat sumber daya pembelajaran yang akan mendorong prestasi dan kesuksesan setiap siswa. LRC ini memberikan tips, tutorial, dan jawaban untuk para siswa yang sedang melakukan penelitian dan menulis makalah. LRC juga menyediakan sumber daya untuk melengkapi perpustakaan online sehingga siswa memiliki akses yang lebih luas dari berbagai materi. Di dalam LRC juga, siswa dapat melakukan diskusi forum di komunitas-komunitas yang tersedia di LRC. Kemudian di Learning Resource Center yang sudah dijelaskan oleh saudara Fazli sebelumnya memiliki 3 bidang utama. Yang pertama The High School Guidance Center, yaitu pusat bimbingan sekolah menengah atas dalam menyajikan sumber yang berkaitan dengan topik-topik bimbingan non-akademis seperti mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah SMA atau karir, kemudian tes seperti SAT, ACT, dan lebih banyak lagi. Kedua ada The High School Library, yaitu sumber yang mendukung upaya akademis dengan menyediakan sumber-sumber untuk membantu siswa dalam melakukan riset sewaktu mereka menyelesaikan tugas atau praktik tambahan untuk membantu mereka memahami dengan lebih baik lagi topik yang mereka perlukan atau banyak bantuan. Yang terakhir ada The Writing Lab, yaitu laboratorium penulisan atau room penulisan yang menyediakan petunjuk atau langkah-langkah mengenai cara menulis makalah dengan pedoman kutipan APA. Bagian ini juga membahas tentang plagiarisme dan cara menghindari plagiarisme. Oke, baik. Untuk pembahasan keempat, yaitu tentang modus pelayanan belajar di James Madison High School yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Dipersilahkan. Nah, James Madison High School ini memberikan modus pelayanan pembelajaran khusus, diantaranya materi kursus dan ujian. Untuk materi kursus terdiri dari question box, room chat, orientasi, silabus, katalog James Madison High School, buku teks berupa e-book dan print hard copy, dan tugas membaca. Untuk ujian, setiap mata pelajaran itu memiliki setidaknya 1 penilaian yang mungkin. Di antaranya ujian harian, esai, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Kemudian layanan belajar lainnya yang disediakan oleh James Madison High School, yaitu ada Student Portal. Student Portal ini memiliki alat yang berguna untuk membantu mengelola informasi akun siswa. Selain itu, belajar online di Student Portal ini memungkinkan bagi siapapun yang tentunya sudah terdaftar di James Madison High School untuk belajar dimanapun dan kapanpun dalam mendapatkan ijazah sekolah SMA. Nah, yang menarik dalam Student Portal ini sendiri adalah pembelajarannya yang lengkap dan juga pengerjaan soal yang interaktif. Nah, portal siswa ini sendiri dapat diakses di www.students.jmhs.com. Oke, untuk pembahasan yang kelima, yaitu yang terakhir adalah evaluasi di James Madison High School yang akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Dipersilahkan. Ada beberapa sistem evaluasi yang diterapkan oleh James Madison High School. Yang pertama adalah kursus dan tugas. Setiap kursus terdiri dari beberapa video pembelajaran, dan setiap pembelajarannya biasanya berisikan catatan kuliah, tugas, atau ujian pilihan ganda. Kemudian ada ujian. Ujian ini dimaksudkan untuk ujian prestasi di akhir setiap pelajaran dalam kursus. Ujiannya mungkin adalah pertanyaan pilihan ganda, ujian tulisan tengah tangan, dan berbagai ujian lainnya seperti ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian ada sistem penilaian yang akan saya jelaskan berikutnya, dan yang terakhir adalah penentuan GPA. Nah, seperti Anda bisa lihat di slide, ada sistem penilaian yang diterapkan oleh James Madison High School, yaitu mereka menetapkan grade berupa alfabet. Yang pertama yang A yaitu sangat baik, B yaitu baik, C yaitu cukup, D yaitu kurang, dan F yaitu gagal. Baiklah, untuk memperkuat pemahaman kita mengenai evaluasi di James Madison High School, di layar kaca teman-teman dapat dilihat ya sistem penilaian GPA yang ada di James Madison High School. Ada satu contoh, seorang siswa memiliki nilai di 5 mata pelajaran sebagai berikut: A, B, A, C, dan A. Nah, tahap pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui nilai GPA siswa tersebut ialah menjumlahkan nilai tersebut, menjumlahkan semua. Nah, seperti diketahui di awal ya, A itu untuk 4 poin, B untuk 3 poin, dan C untuk 2 poin. Ketika dijumlahkan, maka akan mendapatkan 17 poin totalnya. Masuk ke tahap kedua, 17 poin tersebut akan dibagi dengan 5 poin, yang mana merupakan jumlah dari mata pelajaran yang diambil oleh siswa tersebut. Kemudian akan keluar hasil 3,40, yang merupakan nilai GPA dari siswa tersebut. Namun perlu diingat, pada pembelajaran jarak jauh, penilaian hasil belajar itu tidak hanya sebatas pada rapot dan ijazah, tetapi juga bagaimana guru menghargai pengalaman yang dialami oleh para siswanya. Aktif dan mandiri dalam pendalaman materi, mengerjakan soal-soal ujian, dan kreatif mencari materi penunjang dari sumber-sumber lain seperti internet atau perpustakaan digital merupakan suatu keharusan dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, baik. Alhamdulillah ya, pemaparan materi manajemen pendidikan jarak jauh di James Madison High School yang luar biasa dari para penyaji telah selesai. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan terkait materi pada presentasi ini. Oke, baik. Institusi pendidikan yang kami pilih untuk dilakukannya observasi online adalah James Madison High School. James Madison High School ini adalah sekolah menengah swasta pendidikan jarak jauh nirlaba yang berkantor pusat di Norcross, Georgia, Amerika Serikat. Sekolah ini terakreditasi secara regional dan nasional. Sekolah ini pun memberikan kurikulum yang diperlukan bagi peserta didik untuk menyelesaikan 1 hingga 4 tahun kursus sekolah menengah online untuk ijazah sekolah menengah umum atau persiapan perguruan tinggi. Nah, selain itu, model pendaftaran James Madison High School ini membuka jalur terbuka tempat peserta didik ya dapat mendaftar dalam program dan kursus kapan saja tanpa harus menunggu untuk semester atau tanggal mulai kelas. Nah, model pembelajaran sekolah ini diatur sendiri ya
dalam batas waktu maksimum tertentu per program. Model ini juga diinstruksikan oleh James Madison High School terdiri dari pendekatan tim instruksi. Berikut adalah program belajar yang disediakan oleh James Madison High School. Antara lain ada program diploma, jalur karir, serta program dan mata pelajaran dari James Madison High School. Selanjutnya adalah semua pengajar dan guru di sekolah online ini tuh memiliki sertifikat ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dan sudah memiliki standarisasi oleh United States of America. Nah, proses sertifikasinya juga itu memerlukan pengalaman mengajar, terus selanjutnya itu minimum gelar sarjana dan melewati beberapa ujian yang tidak mudah ya pastinya, dan yang telah diatur oleh negara. Nah, selain itu telah disiapkan juga tim penasihat akademik yang siap membantu di saat mengalami kesulitan sampai peserta didiknya tuh lulus. Nah, selain itu juga pusat sumber belajar dari James Madison High School ini tuh punya 3 bidang utama. Yang pertama itu adalah The High School Guidance Center, yang kedua itu adalah The High School Library, dan yang terakhir The Writing Lab. Nah, itu kan tadi perihal pusat sumber dayanya ya. Selanjutnya itu adalah modus pelayanan belajar yang ada di James Madison High School. Antara lain, Student Portal dan Learning Management System. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan tentang sistem evaluasi yang digunakan di James Madison High School. Antara lain, ada mengikuti seluruh kegiatan kelas ya pastinya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh pengajar dan pendidik yang ada di pembelajaran jarak jauh ini, terus diakhiri dengan sistem penilaian. Nah, keunggulan lainnya itu adalah jika ujian atau tugasnya itu mendapatkan nilai yang minim ya, alias gagal, itu tuh harus diadakan pengulangan supaya mencapai rata-rata. Oke, baik. Demikianlah teman-teman semuanya, presentasi hari ini telah selesai. Saya selaku moderator dari kelompok ini mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyimak dengan baik dalam pelaksanaan presentasi ini sehingga terselenggara dengan baik. Kami juga memohon kesediaan teman-teman untuk memaafkan sekiranya ada kekurangan pada presentasi ini. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu ya suatu saat nanti secara langsung ya, bukan secara virtual lagi. Oke, baik. Saya Azahra Hita selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.